warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 123 Seluma, yang terhormat para tamu undangan, Dewan Guru, beserta adik-adikku sekalian yang saya sayangi, yang telah hadir, yang dimana telah hadir di gedung kita, yaitu gedung SDN 123 Seluma. Tak lupa kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam rangka webinar calon guru penggerak SDN 123 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang seperti kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan susunan acara dalam rangka webinar sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Pertama, pembukaan. Sebelum acara ini kita buka, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi kita buka pada hari ini. Baiklah, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Air Pusaka. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pemimpin lagu, tempat dan waktu kami persilahkan. Jadi
1 Seluma dan Taman Kanak-kanak Kasih Ibu Pagar Kabupaten Seluma. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 123 Seluma beserta tamu undangan. Kata sambutan yang pertama yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 123 Seluma yang saya hormati, Dewan Guru SMP 40 Seluma yang saya hormati, dan anak-anak sekalian beserta Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberinya suatu kesempatan, suatu nikmat di mana kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita telah datang ke SD 123 Seluma ini dalam acara tentang budaya positif di sekolah. Nah, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak, terutama di SD 123 Seluma ini telah melaksanakan tugasnya yang cukup baik, cukup kreatif menurut saya, di mana di dalam pelaksanaan ini setelah beberapa bulan yang lalu kalau saya lihat cukup ada progresnya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya guru penggerak di SD 123 Seluma ini, tentunya semua sekolah imbasnya nantinya dapat mengikuti tentang pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Terutama kami dari SD 123 Seluma ini sangat syukur, sangat berterima kasih dengan adanya guru penggerak ini. Tentu kami akan ikut melaksanakan semua kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak di SD 123 Seluma ini, kami sangat nampak sekali dalam progres kegiatan belajar mengajarnya, terutama anak-anaknya dan ikut juga beserta dewan gurunya. Dengan adanya itu saya ucapkan lagi terima kasih kepada guru penggerak. Berkarya teruslah, laksanakan tugas semestinya apa yang telah disarankan, yang telah dititipkan kepada guru penggerak. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 123 Seluma. Kata sambutan yang kedua yaitu perwakilan dari para tamu undangan. Kepada Bapak perwakilan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 123 Seluma, yang terhormat Dewan Guru dari TK, Kasih Ibu SD Negeri 123 dan SMP Negeri 45 yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang dari SD yang sekarang bapak saya. Khusus ini untuk ibu penggerak kita, yaitu Ibu Berita, yang
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam acara yaitu webinar guru penggerak budaya positif di sekolah. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta anak sekalian yang Bapak sayangi, jadi di sini saya selaku Pak undangan mewakili menyampaikan kata sambutan. Lebih tidak banyak saya sampaikan. Yang pertama, kami selaku Dewan Guru atau tenaga pendidik baik itu dari SMP, TK ataupun dari SD Negeri 101 mensupport kegiatan yang bersifatnya positif, apalagi ingin mencakup di sekolah kita. Apalagi di sini sekolah kita kan, di sekolah kita ini ada 3, ada TK, SD dan SMP, satu lingkungan. Jadi kami mengharapkan kepada guru penggerak baik itu dari SD, ini juga dari SMP juga ada, jadi 2 kita guru penggerak kita di satu lingkungan sekolah kita ini. Jadi kami mensupport apa kegiatan yang berbentuk positif, baik, apalagi mencakup di lingkungan sekolah kita ini. Kami sangat mendukung apapun kegiatan-kegiatan itu. Dan harapan saya ke depannya, saya di lingkungan sekolah kita ini menjalin kerjasama biar guru penggeraknya antara baik itu dari SD ataupun dari SMP saling bekerjasama untuk memajukan sekolah kita ini. Apalagi ini webinar tentang budaya positif di sekolah. Apa di lingkungan sekolah ya? Di lingkungan sekolah. Berarti kalau di lingkungan berarti mencakup semua, baik itu di TK ataupun di SMP. Jadi semuanya satu ruang lingkup, satu lingkungan. Jadi harapan kami, mari kita sama-sama bekerjasama. Ini bukan tugas guru penggerak saja sebenarnya ya. Sama ini tugas semua tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi harapan saya cuma itu. Mungkin dari yang lain-lain mungkin ada tambahan. Pak Andi, next. Dari TK? Kalau tak ada mungkin sampaikanlah di sini lah ya. Jadi hanya itu ya saya harapkan pada Ibu Helita dan juga mungkin nanti dari SMP juga nanti Pak Satromi juga mungkin mengadakan hal-hal seperti ini juga, webinar juga. Jadi mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak perwakilan para tamu undangan. Acara yang keempat yaitu acara inti dari calon guru penggerak SDN 123 Seluma, sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Pada Ibu kami persilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Ahmad Kani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 123 Seluma serta Dewan Guru. Di sini saya sengaja mengundang dari SD Negeri 181 Seluma, SMP Negeri 40 Seluma dan Taman Kanak-kanak SD Desa Pagar. Di sini saya mewebinarkan sosialisasi budaya positif di sekolah. Perlu saya perkenalkan dulu, nama saya Helita, saya CGP dari SD Negeri 123 Seluma untuk Ulu Talo. Alhamdulillah, untuk Ulu Talo, satu sekolah sudah masuk ke dalam program guru penggerak. Untuk SMP itu ada SMP Negeri 40 Pak Satromi Arya Putra, SMP Negeri 35 Ermina Saputri, dan SMP Negeri 9 Ibu Kenyos Putri Gayatri. Selama 3
3 bulan dimulai dari Oktober, kami menempuh pendidikan. Setelah 4 bulan melewati tes yang sangat panjang, mulai 1 Oktober berjalan lokakarya perdana dari kementerian. Di sini bisa dilihat. Ini dari kementerian. Ada Pak Satromi, saya sendiri, Ibu Novitasari dari Talo, untuk Talo baru 1, SMK Negeri 2. Guru penggeraknya Pak Ketua LPMP, pihak dari kementerian, Pak Dinas dan Ibu Kenyo serta Ibu Ermina. Selama proses pendidikan, kami diminta untuk mempunyai misi menjadi guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Dari konsep seorang Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan yang pertama di era Soekarno. Nah, Bapak ini mempunyai tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Pancasila, dan kami diminta untuk menyampaikan seperti budaya positif di sekolah. Konsep KHD itu merdeka belajar. Jadi siswa diminta tidak untuk memberi, tapi kita sebagai guru menuntun, bukan untuk menuntut. Karena selama ini di era pembelajaran tempo lama, guru lebih banyak menuntut. Nah, sekarang untuk di KHD, untuk kurikulum selanjutnya prototip, KHD meminta kita untuk menuntun, bukan untuk menuntut. Dan juga tidak untuk berhamba pada anak. Merdeka belajar itu kebebasan. Jadi siswa diberi kebebasan untuk memilih mau jadi apa mereka nanti. Jadi tidak lagi ditanya cita-citamu apa. Jadi seorang guru itu menuntun. Kodrat alam dan kodrat zaman itu berbeda. Kodrat alam diisikan, kodrat zaman kemodernan. Nah, dari filosofi mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia bagi pemangku kepentingan, sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku pendidikan itu sendiri. Nah, budaya positif yang disosialisasikan pada hari ini di sekolah merupakan akhir dari pembelajaran modul 1 yang telah kami laksanakan untuk proses pendidikan selama 9 bulan, baru 1 modul, ini modul 1.4 yang harus diwebinarkan, disosialisasikan kepada guru-guru peserta didik di sekolah. Dan di sini saya mencakup lingkungan sekolah, karena di sekolah kami di lingkungan ini ada SMP 40, Taman Kanak-kanak Kasih Ibu. Nah, saya mencakup di sini ada dewan gurunya. Budaya positif merupakan paradigma belajar, disiplin positif, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kesepakatan dan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan macam-macamnya. Tujuan membangun budaya positif yaitu di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak. Karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nanti. Jadi tugas kita di sini menuntun anak-anak supaya bisa terjun nanti ke dalam lingkungan masyarakat menjadi manusia yang baik. Walaupun kita hanya menuntun kodratnya, bukan lahiriah. Nah, profil pelajar Pancasila yang diterapkan dari budaya positif yaitu menuntut kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi anak-anak di sini juga sudah diterapkan untuk di SD Negeri 123. Untuk hari Jumat itu ada nama Jumat Ceria, perbaikan sholat, mengaji, dan kultur. Jadi anak-anak diminta untuk tampil berani, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong itu diajarkan. Nah, nanti bisa diterapkan untuk di SMP dan di taman kanak-kanak. Baiklah, peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang tinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
sebab itu pendidiknya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tugas kita kalau anak-anak itu di rumah seperti malas, jadi di sekolah menuntun, memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baiklah, selama proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitas, potensi bakat dan minatnya. Misalnya, anak-anak di SMP kebetulan Pak Satromi guru seni, ada yang hobi nyanyi, di situ bisa diasah bakatnya. Untuk di SD ada yang literasi itu menulis, nanti akan ada pojok baca. Jadi setiap anak bisa menulis karya mereka untuk ditempelkan di pojok baca. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi nak, ibu-ibu, bapak-bapak diberi kebebasan. Jika anak merasa tidak nyaman untuk belajar dengan guru, bisa menyampaikan, "Bu, saya ingin belajarnya seperti ini." Misalnya belajar di luar, di alam, bisa. Budaya positif dalam lingkup sekolah adalah impian semua manusia positif atau disiplin kehadiran hajar dewasa harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri. Jadi sebagai seorang pendidik, membangun budaya positif itu dari diri sendiri dulu. Misal anak-anak terlambat, jangan dulu ditanya, introspeksi diri misalnya, kan itu. Sebagai guru, tanya alasan untuk budaya positif yang bisa diterapkan. Berhubung di sini mati lampu dan tidak ada sinyal, Pak, jadi kami menggunakan hanya konsep dan papan. Konsep inti terdiri materi yang disebut positif, posisi, counter bulu, yaitu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Semua hal baru sangat menginspirasi serta meyakinkan konsep Ki Hajar Dewan Astara tentang arti pendidikan dan pengajaran. Semua harus tertuju pada siswa. Jadi guru mengajar menuju pada siswa. Siswa diberi kebebasan untuk berekspresi. Misal pelajaran tentang literasi. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menulis. Misalnya tentang kebudayaan kita, tentang adat istiadat. Pengertian paradigma. Definisi paradigma adalah suatu asumsi untuk perubahan. Paradigma perubahan cultural historian. Cultural historian. Dari era dulu, transisi, masa kini. Misal, budaya positif di era dulu, zaman dulu masih natural tentang kebudayaan. Semua belajar dari alam. Untuk transisi, untuk alam sudah sebagai produk budaya. Misal, kita ambil dari kebudayaan, kita sudah bisa diteknologikan seperti itu. Untuk transisi di era 1980-an, masa kini, hubungan timbal balik terjadi antara budaya dan lingkungan. Misal budaya kita tari andun, untuk di daerah Kabupaten Suma itu dikenalkan tari andun. Nah, budaya itu bisa dikulturasikan dengan lingkungan, mulai diperkenalkan. Jadi anak-anak diperkenalkan pada budaya itu dan bisa dipraktekkan. Itu merupakan juga budaya positif kita supaya tidak tinggal, tidak hilang. Asalnya perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma. Stimulus respon berarti timbal balik kan. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Saya praktekkan. Misal stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama.
sebagai seorang guru, stimulus responnya orang lain, kita menilai orang lain bisa menilai diri saya. Untuk teori kontrol yang kami dapat dari pendidikan itu, diri sendiri yang bisa mengontrol saya. Jadi apapun yang ingin dilakukan, kontrol dengan diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Untuk model berpikir dari stimulus respon tentang dunia, model berpikir untuk sebelumnya kan menang atau kalah, itu yang ingin didapat. Untuk yang teori kontrol, model berpikir menang, menang, menang. Jadi tidak ada tujuan kalah, kalah, kalah. Jadi yang diajarkan yaitu menang. Saya jelaskan, terdapat 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid. Nah, nanti bisa diintrospeksi sendiri pada guru-guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya jelaskan, untuk manajer, guru dapat memposisikan diri sebagai mentor, monitoring. Nah, contoh, seorang anak terlambat. Dia menggunakan sepatu berwarna putih. Padahal di tata tertib sudah ada peraturan menggunakan sepatu berwarna hitam. Di sini kita bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jika anak melakukan kesalahan, sebagai seorang guru itu ditanya terlebih dahulu. Jangan langsung menjadi penghukum, Pak, Bu. Misal upacara terlambat, itu bisa diterapkan. Kita sebagai guru masuk ke dalam posisi kontrol untuk model pembelajaran Ki Hajar Dewantara sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu 5 posisi kontrolnya. Kalau manajer itu dia akan ditanya, apa alasanmu? Tidak langsung dihukum. Setelah itu misal ada perkelahian antara peserta didik kita, misal antara Raki dan Enggar. Nah, dari perkelahian perseteruan ini ada suatu peristiwa kan, kancing baju Enggar lepas. Sebagai seorang fungsi manajer, Bapak kepala sekolah bisa menengahi apa yang harus dilakukan. Kancing baju Enggar lepas karena berkelahi sama Raki. Enggar menuntut kancing bajunya ini diperbaiki oleh Raki. Nah, sebagai seorang fungsi manajer, saya memberikan webinar itu dipanggil kedua anak, jadi ditanya keinginannya seperti apa. Nah, jika keinginan Enggar perbaiki kancing bajunya, maka seorang guru memberikan respon seperti itu kepada lawannya tadi, sehingga semua mendapatkan kepuasan di situ nanti. Seorang manajer itu memberikan tanggung jawab perilakunya terhadap murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan. Itu fungsi manajer. Dan guru juga bisa menjadi fungsi manajer. Untuk kebutuhan dasar manusia, manusia perlu dihargai sebagai manusia yang memiliki kelebihan, kekurangan, dibutuhkan pemahaman tentang kebutuhan dasar seperti kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa misalnya? Yang tidak bisa ditinggalkan, yang setiap hari makan dan minum, itu perlu. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, di sini nanti bisa diterapkan, Bu, Pak, untuk cinta dan kasih sayang. Mungkin anak-anak nanti ada yang mempunyai problema kan? Di situ bisa ditanya anak-anak butuh apa. Mungkin tidak bisa dikerasi, tapi mereka butuh cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Kebebasan, anak-anak juga berikan kebebasan untuk berekspresi. Kesenangan mereka, misal hobi nyanyi, bisa dituntun. Kekuasaan, anak-anak bisa diajarkan untuk mandiri, berkolaborasi untuk mengajarkan kekuasaan, bukan untuk prototip. Selanjutnya, ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ditanya dulu kesalahan itu karena apa. Selanjutnya teori motivasi. Seorang anak semangat belajar untuk mendapatkan apa biasanya? Kalian belajar untuk mendapatkan penghargaan, sertifikat. Teori kebutuhan di sini ada aktualisasi diri. Kebutuhan untuk memaksimalkan kegunaan, kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki. Penghargaan itu tadi mengharapkan hadiah. Kasih sayang itu untuk psikologis. Rasa aman butuh perlindungan. Jadi anak-anak butuh perlindungan. Kebutuhan fisiologis mempertahankan kelangsungan hidup. Seperti permasalahan yang ada di sekolah, anak-anak ada yang menggunakan sepatu berwarna hitam, warna putih, padahal seharusnya menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi seorang guru jangan menjadi penghukum langsung, bisa menggunakan fungsi manajer, kasih sayang, kontrol ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Di sini bisa dilihat untuk keyakinan kelas. Ini ya keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang guru bisa menerapkan keyakinan kelas yang membuat siswa yakin. Di sini bisa dilihat seharusnya kita menggunakan fokus. Kami bekerja sama menciptakan ketertiban kelas. Bisa ditulis itu dengan kertas hamzah dan ditempel di dinding. Kami menghormati guru. Kami menjaga kebersihan kelas. Kami belajar dengan semangat. Kami ingin guru yang baik dan adil serta kreatif. Boleh meminta itu siswa. Kami membantu teman yang sulit itu kesulitan untuk keyakinan kelas. Di sini juga nanti ada namanya kesepakatan kelas. Kemarin Bapak kepala sekolah sudah melihat kesepakatan kelas. Ini dalam menyusun kesepakatan kelas, Pak. Bisa diterapkan juga di sekolah lain, SMP, SD 181. Jadi siswa dikumpulkan dan diwebinarkan juga untuk menentukan kesepakatan kelas. Misal, datang sebelum 10 menit bel berbunyi. Setelah itu, siswa duduk di kelas menunggu guru. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Jadi peraturan kelas ini disepakati antara guru dan siswa. Bisa ditempel di dinding kelas dan diterapkan. Ini bisa lihat ini konsep pengajar Dewantara. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang pertama, dan sekarang tetap menjadi Bapak pendidikan. Nah, perlu saya informasikan untuk Ki Hajar Dewantara, kami dari calon guru penggerak untuk Kabupaten Seluma itu ada 24 yang lulus tahap 4. Kabupaten Seluma dibuka untuk tahap 4 itu ada 24 orang. Jadi kami selama 9 bulan mempelajari tentang konsep Ki Hajar Dewantara untuk menerapkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berpusat pada siswa. Dan di sini untuk Ulu Talo nanti Pak Satromi mungkin juga akan bergabung untuk menerapkan lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari sini yang sudah saya sampaikan dari konsep Ki Hajar Dewantara, paradigma perubahan, bagi bapak-bapak yang ingin, bapak ibu yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan.
Salam jajang. Seharusnya kita menggunakan infocus, tapi keadaan mati lampu di sini Pak. Di Ulu Talo tidak ada sinyal, jadi kami menggunakan hanya laptop yang bisa digunakan. Kedua, ngajar Dewan Lar. Ada nih Bu. Apa? Nah, tadi sebuah pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah disampaikan oleh guru penggerak kita Ibu Helita, itu masalah mengajar tadi. Guru dituntut menuntun bukan menuntut. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Ibu tadi kan menjelaskan ketika kita lagi ngajar di dalam ruangan, ya dalam kelas, kita menuntun anak untuk belajar ya. Kita menanyai anak-anak kita ini maunya gimana. Oke, betul kan? Karena anak kita ini lebih dari satu, otomatis pikirannya juga berbeda-beda. Seperti halnya mau belajar IPA. Bu, saya mau kita di lingkungan sekolah, saya nggak mau di dalam ruangan. Satu. Sedangkan yang satu lagi, Bu, saya mau dulu sekolah saja. Ini cara gimana cara menanggapinya, Bu? Kedua, anak pemikirannya berbeda. Apa kita laksanakan semua atau gimana? Sedangkan kita tidak boleh menuntut. Kita hanya menuntut. Karena seandainya di ruangan kelas kita tuh anak kita ada 30 atau 20. 10 orang mau belajar di luar, 10 orang lagi mau belajar di dalam ruangan. Nah, ini gimana kita cara mengatasinya? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih dari pertanyaan atau tanggapan. Saya mengucapkan terima kasih dari sosialisasi yang sudah saya laksanakan. Nah, untuk tanggapan atau pertanyaan dari saudara Pak Yunus Sahri, bagaimana tugas guru itu menuntun, bukan untuk menuntut, tapi juga bukan untuk berhamba pada anak. Nah, kata ini berhamba pada anak. Guru tidak bisa berhamba pada anak. Misal di dalam kelas ada 40. Kita masuk ke dalam kelas. Tadi ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sana bisa diterapkan. Guru menanya, "Anak, hari ini mau belajar apa?" Mereka bisa memberikan apresiasi pada pertanyaan kita. Ada yang mungkin yang menjawab biologi, ada yang menjawab IPA, atau ada yang menjawab bahasa Inggris. Sebagai seorang guru, mengarahkan untuk menuntun, memberikan pengertian. Pasti kita memilih yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu misal, ini kan kalau ibu kan mungkin untuk guru kelas. Ya kalau seperti kami di SMP kan ini per mapel. Nah, jadi itu. Jadi kan kalau mapel satu pelajaran. Seperti Pak ini kan belajar IPS. Otomatis IPS itu lah kan, bukan yang pelajaran lain. Mungkin. Baiklah, ini kan di SD. Nah, kami mapel semua. Satu guru harus menguasai semua. Jadi untuk di lingkungan budaya posisi untuk di sekolah SMP itu mereka memegang satu mapel. Tentang pelajaran tentang biologi ya Pak, IPA terpadu. Tentang saklar misalnya listrik, tentang alam, tentang manusia. Nah, anak-anak itu ditanya. Pasti Bapak mensosialisasikan dulu pembelajaran itu Pak sebelumnya. Jadi anak-anak ditanya, "Nah, hari ini mau belajar apa? Saklar, listrik, tentang organ tubuh manusia, atau budaya alam?" Nanti anak-anak akan menjawab Pak di sana. Ya, setelah kami melalui pendidikan juga kami pertanyakan kepada instruktur seperti itu. Jadi ada yang mengangkat tadi tentang manusia misal. Guru mengarahkan. Nah, inti manfaat dari pelajaran tentang manusia ini seperti apa? Pada yang lain kan yang menginginkan belajar listrik, menginginkan belajar tentang pohon-pohonan misal. Jadi seorang guru itu menuntun mempositifkan suatu pembelajaran, keuntungan mempelajari tentang organ tubuh manusia seperti ini. Jadi dijelaskan pada anak yang lain apakah mau ikut setuju atau bagaimana, atau kita
belajarnya seperti Pak. Itu Pak yang kami dapatkan. Jadi anak-anak itu pertama seorang guru mensosialisasikan dulu tentang pelajaran. Setelah itu anak-anak ditanya, setelah Bapak mensosialisasikan ini nak tentang saklar, listrik, organ tubuh manusia, tumbuhan, milih yang mana? Nah, misalnya organ tubuh manusia sudah kemarin, berarti sudah karena pilih lagi yang 3 ini. Nanti mencapai semua yang dipelajari itu. Tapi Bapak jangan berhamba pada anak, menyerah pada anak itu tidak boleh sebagai seorang guru. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Pak? Baiklah, jika tidak ada lagi, saya sebagai seorang CGP dari SD Negeri 123 Seluma masih menempuh dalam proses pendidikan untuk selanjutnya Pak. Dalam proses panjang ini saya memohon doa restukan dari semua guru supaya guru penggerak kita untuk Kabupaten Seluma bisa mencapai keberhasilan dan bisa bertambah untuk selanjutnya di tes untuk CGP selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu refleksi. Kita minum makan. Nggak minum tapi tadi merokok belum ya? Aku lagi bertamu. Acara yang terakhir, yang keenam yaitu menutup. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup melaku lagi. Itu pisang itu pasti dimakan. Makan dulu. Oleh-oleh dari Kabupaten Seluma ada pisang yang bisa digunakan sebagai snack. Karena kami jauh dari pusat kota. Untuk sinyal kami tidak ada. Dan alhamdulillah bisa melaksanakan webinar sosialisasi ini. Next, Indonesia Pusat. Itu pertama lagi.